Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penambatan CO2 dalam sel pada tugas proyek mata kuliah Botani Farmasi Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Nama saya Ananda Dea Puspita Hati Nasution selaku moderator, Nur Sakina Ritonga selaku penyaji, Alisa Febriani Rambe selaku penyaji, Seri Lestari selaku penyaji, Aulia Sari selaku penyaji, Fitriana Hasibuan selaku penyaji, dan Nadiatul Husna selaku penyaji. Baiklah, untuk membaca pertama, saya persilahkan kepada Nur Sakina Ritonga. Kepada saudari Nur Sakina Ritonga, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan bahan kajian kami yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama, pengertian penambatan CO2. Poin yang kedua, tempat terjadinya penambatan CO2. Poin yang ketiga, proses terjadinya penambatan CO2 pada tumbuhan. Poin yang keempat, penambatan CO2 dalam bidang farmasi. Poin yang kelima, contoh tumbuhan yang melakukan penambatan CO2 yang berfungsi sebagai obat. Selanjutnya, pengertian penambatan CO2. Penambatan CO2 adalah proses pengikatan atau penambatan karbon dioksida dari udara oleh senyawa karbon beratom C5 yang dikenal dengan ribolusa difosfat atau singkatannya dengan RUDP pada reaksi gelap atau fotosintesis di dalam stroma, atau dapat dikatakan fiksasi karbon atau asimilasi karbon sebagai proses konversi karbon anorganik atau karbon dioksida menjadi senyawa organik berupa gula oleh organisme hidup. Contoh penambatan CO2 yang paling menonjol adalah fotosintesis, yang dibutuhkan untuk memproduksi zat makanan berupa glukosa. Fotosintesis memiliki 2 langkah untuk menghasilkan produk fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Seperti gambar yang telah dilampirkan di samping, proses fotosintesis di mana karbon dioksida jika ditambahkan dengan air dibantu dengan cahaya dan klorofil maka akan menghasilkan gula dan oksigen. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nur Sakina Ritonga. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Fitriana Hasibuan. Kepada saudari Fitriana Hasibuan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini ada 3 tempat terjadinya penambatan CO2. Yang pertama, penambatan CO2 terjadi di stroma, sedangkan CO2 masuk di stomata atau pori-pori. Yang kedua, air diserap oleh akar dan dikirim atas tanaman menuju daun untuk terjadinya fotosintesis. 3, gula dikirim ke semua bagian yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada 2 reaksi. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan air dan cahaya matahari. Pada reaksi terang, yang terjadi itu pada siang hari, bukan terjadi pada malam hari, karena reaksi terang tersebut memerlukan cahaya matahari. Sedangkan reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang dan terjadi di dalam stroma, tidak memerlukan bantuan cahaya sebagai sumber energi. Pada reaksi ini, yang terjadi adalah pengikatan karbon dioksida di stroma. Terima kasih, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Fitriana Hasibuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Aulia Sari. Kepada saudari Aulia Sari, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, reaksi gelap. Di dalam reaksi gelap ada 4 tahap yang terjadi. Yang pertama, fiksasi. Merupakan pengikatan CO2 ditambah RUDP bereaksi menjadi PGA. Yang kedua, reduksi. Reduksi PGA yaitu mengubah PGA menjadi PGAL.
Yang ketiga, regenerasi, merupakan proses PGAL membentuk RUBP. Yang keempat, sintesis, proses pembentukan glukosa dari PGAL. Tempat terjadinya reaksi gelap. Secara umum, reaksi gelap dapat dibagi menjadi 3 tahap atau 3 fase, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Proses pengikatan CO2 ke RUBP disebut fiksasi. Proses pemecahan molekul 6 karbon menjadi molekul 3 karbon disebut reduksi. Dan proses pembentukan kembali RUBP dari PGAL disebut regenerasi. Fotosintesis ini disebut mekanisme C3 karena molekul yang pertama kali terbentuk setelah fiksasi karbon adalah molekul karbon 3,3-fosfoglycerat. Fiksasi CO2 pada tanaman C3, C4, dan CAM. Yang pertama, tanaman C3. Kebanyakan tumbuhan yang menggunakan fotosintesis C3 disebut tumbuhan C3. Contoh tanamannya yaitu padi, gandum, dan kedelai. RUBP merupakan aseptor pertama. Yang kedua, tanaman C4. Tumbuhan ini mendahului siklus Calvin yang menghasilkan asam bikarbonat 4 sebagai hasil pertama fiksasi CO2. Sebagai spesies C4 adalah monokotil seperti tebu, jagung, dan lain-lain. PEP sebagai aseptor CO2. Yang ketiga, tanaman CAM. Kebanyakan tumbuhan ini membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Cara fiksasi ini disebut metabolisme asam rasullase atau CAM. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Auliasari. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nadiatul Husna. Kepada Saudari Nadiatul Husna, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perbandingan tanaman C3, C4, dan CAM. C3 melibatkan enzim RUBP, karboksilase atau Rubisco. RUBP sebagai akseptor CO2 produk awal berupa 3 fosforgliserat atau 3 PGA karbohidrat berkarbon 3. Contoh padi, ubi. Sedangkan pada C4 melibatkan enzim PEP karboksilase atau PEPCO. PEP sebagai akseptor CO2. Produk awal berupa oksal asetat atau malat atau karbohidrat berkarbon 4. Minimalkan fotorespirasi dan meningkatkan produksi gula sehingga lebih efisien. Contoh tebu, jagung. Sedangkan pada CAM, stomata membuka pada malam hari. CO2 difiksasi pada malam hari dan diubah menjadi asam organik di dalam vakuola sel mesofil. Pada siang hari, CO2 dilepaskan dari asam organik untuk membuat gula pada kloroplas. Contoh nenas, kaktus, dan sukulenta dan dari familia Crassulaceae. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik meliputi 1. Perbedaan antara spesies, 2. Pengaruh umur daun, 3. Pengaruh laju tralokasi fotosintat. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi 1. Ketersediaan air, 2. Ketersediaan CO2, 3. Pengaruh cahaya, 4. Pengaruh suhu. Penambatan CO2 dalam bidang farmasi. Kedua, terdapat tanaman C3, C4, dan CAM, yang mana tanaman ini bagi kesehatan tubuh dan dapat menjadi obat atau obat alami. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadiatul Husna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alisa Febriani. Kepada Saudari Alisa Febriani, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini ada perbedaan pengertian dan contoh tanaman C3, C4, dan CAM. 1. Tanaman C3 biasanya adalah tanaman yang umum berada di wilayah dingin. Bisa berfotosintesis lebih baik dari tanaman C4 di bawah 25 derajat Celcius. Pada tanaman C3, fiksasi CO2 terjadi secara langsung oleh siklus Calvin. Contohnya adalah gandum, beras. 3. Tanaman C4 hampir semua cara kerjanya dengan tanaman C3, tetapi tanaman C4 perlu membentuk molekul C4 dahulu sebelum bisa memfiksasi CO2. Contohnya jagung dan tebu. 3. CAM, Crassulaceae acid metabolism.
dilakukan oleh tanaman sukulen, biasanya hidup di tempat yang kering. Bedanya dengan tanaman C4, mereka membuka stomata mereka pada malam hari. Contoh paku-pakuan kaktus teratai. Di sini ada contoh tanaman C3. 1. Gandum. Manfaat gandum yang pertama mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, menjaga tekanan darah, dan mengontrol kadar gula darah. Rajin mengkonsumsi gandum secara rutin dipercaya dapat terhindar dari penyakit kardiovaskular, mencegah hipertensi dan serangan jantung. 2. Ada beras, mengontrol berat badan. Beras merah mengandung serat, protein, dan karbohidrat kompleks yang lebih tinggi daripada beras putih, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, melancarkan pencernaan, mengurangi resiko kanker, mengontrol kadar gula darah. Contoh tanaman C4. Di sini ada jagung. Manfaat jagung berasal dari adanya kandungan nutrisi yang dimilikinya, kaya akan serat, asam folat, vitamin C, karbohidrat, kalium, protein, serta zat lipotoksin. Bahkan jagung rebus juga memiliki sifat antioksidan yang baik untuk menjaga kekebalan tubuh manusia. Manfaatnya ialah atasi gangguan pencernaan dari jadi sumber energi, sumber vitamin B dan asam folat, jaga kesehatan jantung dan jadi sumber antioksidan, kaya kandungan protein dan kalium, cegah kanker paru-paru dan jaga daya ingat. Di sini juga tebu. Manfaat dari tebu adalah meningkatkan energi. Air tebu merupakan salah satu sumber gula dan karbohidrat terbaik, menangkal efek radikal bebas, melancarkan sistem pencernaan, memelihara kesehatan hati, menjaga fungsi ginjal, mengurangi risiko kanker. Baik, di sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Alisa Febriani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Seri Lestari. Kepada Saudari Seri Lestari, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tanaman cam. Contoh tanaman cam adalah kaktus. Tak hanya dijadikan sebagai hiasan saja, kaktus ternyata memiliki banyak manfaat, seperti 1. Sebagai sumber makanan, 2. Sebagai sumber pengobatan, 3. Sebagai perawatan kulit, 4. Sebagai penawaran racun, 5. Media penyimpanan air, 6. Sebagai penangkal radikal bebas, 7. Sebagai anti radiasi, sebagai sumber pengobatan. Bagi suku-suku pedalaman, kaktus dijadikan sebagai bahan pengobatan. Sejak ribuan tahun silam, mereka menggunakan kaktus untuk dijadikan obat gatal-gatal dan pembekakan akibat gigitan serangga. Kaktus mengandung banyak serat yang bagus untuk sistem pencernaan tubuh. Daging buah kaktus juga bisa menurunkan kadar gula darah jika dikonsumsi sebanyak 150 gram rebusan kaktus per hari. Sebagai perawatan kulit, kaktus dapat melindungi kulit dari iritasi dan peningkatan imunitas yang tidak mempunyai efek samping. Selain itu, jus kaktus dapat meremajakan kulit, menyegarkan, dan enak diminum. Ada beberapa kandungan nutrisi yang ada di dalam kaktus seperti tiamin, riboflavin, vitamin A, dan B12 agar kulit menjadi halus. Dengan kandungan antioksidan yang lebih tinggi 7 kali dari vitamin C, kaktus ampuh untuk merangkai tanda penuaan dan meningkatkan elastisitas kulit sekaligus mencerahkan dan merevitalisasi kulit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Seri Lestari. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, penambatan CO2 adalah proses pengikatan atau penambatan karbon dioksida atau CO2 dari udara oleh senyawa karbon beratom C5 yang dikenal dengan ribosa difosfat atau RUBP pada reaksi gelap atau fotosintesis di dalam stroma, atau dapat dikatakan fiksasi karbon atau asimilasi karbon sebagai proses konversi karbon anorganik atau karbon dioksida menjadi senyawa organik atau gula oleh organisme hidup. Kedua, setiap makhluk yang hidup pasti melakukan penambatan CO2 untuk menghasilkan glukosa untuk bertahan hidup. Yang ketiga, penambatan CO2 sangat berperan penting dalam bidang farmasi karena tumbuh-tumbuhan banyak juga dijadikan sebagai bahan obat, terutama bahan herbal.
Baiklah, sekian hasil presentasi kami tentang penambatan CO2 di dalam sel. Jika ada kurang dari presentasi kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.